Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Seberapa kita yang percaya Tuhan Yesus kita baik? Lambaikan tanganmu. Semua kita merasakan Tuhan Yesus kita baik, amin. Sepanjang minggu ini kita rasakan penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kau sungguh pertolongan kami Tuhan. Kau perisai dalam kehidupan kami. Kau memberikan kami kekuatan.
tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun Tuhan. Dan bersama Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih sayang dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada sebagaimana ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih waktu yang indah Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh ada dalam bait-Mu, untuk kami beribadah, berbakti, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tengah-tengah situasi dunia yang semakin gelap ini, dunia yang sedang lenyap ini Tuhan, kami butuh pribadi-Mu, kami butuh firman-Mu yang hidup dan berkuasa untuk selalu menuntun kehidupan kami, untuk kami hidup takut akan Tuhan, hidup turut dengan kehendak Tuhan. Karena sungguh Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami, hanya dalam Engkau ada jaminan yang pasti ya Tuhan. Baik kehidupan sementara dalam dunia ini, terlebih juga dalam surga mulia Engkau telah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan akan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Taruh kuasa perkataan-Mu atas lidah bibir hamba-Mu, agar firman Tuhan yang telah memberkati hamba-Mu juga memberkati jemaat-Mu, menuntun, membimbing kami Tuhan, untuk semakin hidup memperkenankan hati Tuhan di hari-hari terakhir menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini, untuk kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati Tuhan, kami siap dilawat Tuhan. Haleluya. Dengan kebenaran firman-Mu, dengan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, dan kami terima segala berkat Tuhan. Yang siap diberkati Allah katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa ya. Sebab Allah yang luar biasa selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Ya. Kalau kemarin saudara, kita boleh merayakan ya hari kemenangan ya saya kemenangan. Memang kita anak-anak itu harus selalu menang ya saudara. Dimana kemarin hari yang unik sudah, selain juga hari kemenangan bersaudara-saudara kita, hari raya Idul Fitri ya, berbarengan juga dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita umat Tuhan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudaraku yang kekasih, kita semua tahu bahwa saat ini kita masih hidup di tengah-tengah pandemi corona ya saudara ya. Untuk itu walaupun ya di antara kita termasuk kami ya sudah divaksin saudara, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan ya saudara. Jadi kita tidak boleh juga hidup sembrono ya. Demikian juga bagi saudara-saudara yang belum divaksin ya, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan ya saudara. Nah, walaupun banyak di antara saudara-saudara kita ya yang tidak mengikuti prokes, ya itu urusan masing-masing, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar taat ya, menjadi contoh bagi yang lain ya saudara ya. Demikian juga saudara, berbagai-bagai godaan yang kita harus hadapi pada saat-saat ini ya saudara. Banyak orang yang nggak tahan ya dengan kondisi sekarang ini, sehingga mereka mencari kesenangan-kesenangan lain yang ada di luar ya, yang membuat kita hidup sembrono dan sebagainya. Dan pagi hari ini saudara, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita
yaitu tentang mengalahkan godaan dosa. Ya, mengalahkan godaan dosa dengan arti kata ya, menang atas godaan dosa. Amin. Ya, kita akan lihat firman Allah pagi hari ini dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 12 sampai dengan 17 ya saudara. 1 Yohanes 2 beri di belakang ya, sebelum Wahyu ya Bapak Ibu Saudara, ayat 12 sampai 17 ya. Saya undang kita sama-sama berdiri ya, kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan mulai ayat 12, Bapak Ibu ayat yang ganjil ya, dan seterusnya sampai dengan ayat 17 ya. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kepadamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17 sama-sama, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Nah saudaraku, kalau kita melihat firman Allah yang kita baca ini, demikian juga dengan tema yang baru tadi saya sampaikan, yaitu tentang hidup mengalahkan godaan dosa. Seringkali kita mendengar, kita bersyukur Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, baik dosa keturunan maupun dosa perbuatan. Apa itu dosa? Ya, dosa adalah suatu tindakan yang melanggar hukum Tuhan, melanggar firman Allah, melanggar tatanan Tuhan. Saudara, semua kita tahu awal mula saudaraku manusia jatuh dalam dosa, yaitu nenek moyang kita, ya, nenek Hawa dan kakek Adam. Ya, saudaraku, itu sebabnya sampai keturunannya menjadi manusia berdosa, termasuk saya dan saudara. Dosa perbuatan masing-masing apa? Ya, engkau sendiri yang tahu apa yang kau lakukan, yang di luar firman Tuhan, di luar tuntunan Tuhan. Ya, mungkin bohong, mencuri, memfitnah, ngerumpi, ngerasani wong. Ngerti ya bahasa apa itu? Ngerasani. Ngomongin ya kejelekan orang, tapi nutupi kejelekan sendiri ya saudara ya. Nah, manusia ini terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Ya.
Saat Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat, saudara, hanya berbentuk patung, belum ada kehidupan. Setelah Tuhan mengembuskan nafasnya, maka manusia menjadi hidup, jadi manusia tadi. Dari patung menjadi manusia, hidup. Roh berasal dari Allah. Ya, kita semua tahu buah-buah roh itu apa? Kasih, kemurahan, kebaikan, ya, dan terakhir penguasaan diri, jiwa, dalam pikiran. Kalau pikiran kita baik, apa yang kita lakukan baik. Kalau pikiran kita jahat, apa yang kita lakukan jahat. Itu sebabnya Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Agar firman yang kita baca, yang kita dengar, Saudaraku, itu juga menerangi pikiran kita. Sehingga pikiran Allah ada dalam pikiran kita. Tubuh ini maunya enak, saudara. Jadi, saudara, kalau tubuh kita ini sudah menjadi milik Kristus, sudah kita percaya Yesus, ya, maka kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, pimpinan Kristus. Ya, buah roh tadi. Ya. Tapi kalau dosa berlawanan. Kalau roh mengajarkan kita untuk kasih, daging, ya, saudara, apa? Hawa nafsu. Bukan kasih, kebencian, betul? Berlawanan, kemurahan, ya, murah hati. Rebutan daging apa? Pelit, ya, apa-apa untukku dan untukku, ya, tidak bisa berbuat baik. Tidak bisa bermurah hati, ya, rajin, saudara, ya, setia ibadah, taat pada kehendak Tuhan. Kehendak daging apa? Males, ogah-ogahan, sakrepe dewek, nek mood ibadah, enggak mood, enggak, ya, saudara, kecuali sakit, ya, saudara, benar-benar tidak bisa, ya. Nah, penguasaan diri, nah, ini juga perlu, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa kita bisa mengalahkan godaan dosa kalau kita juga ada penguasaan diri, saudara, ya. Nah, bagi orang percaya kepada Yesus, semua dosanya dihapus, ya, oleh karena darah Kristus di kayu salib, ya. Dan di dalam Dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kami peroleh dari hukum Musa. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 39 itu katakan. Jadi kita patut bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Kristus. Sehingga saya katakan kita percaya tidak sekedar di mulut, artinya mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak berhak lagi atas diri kita, karena hidup kita milik Kristus. Sebabnya anak-anak yang kemarin sudah percaya Yesus, ya, dibaptis. Siapa yang dibaptis? Orang yang sudah bertobat. Orang yang bertobat itu adalah orang yang menjadi ciptaan baru, ya. Mereka yang di dalam Yesus sudah menjadi ciptaan baru, ya. Sebab itu sebagai orang yang sudah dalam Kristus harus bisa mengalahkan godaan dosa. Berapa lama? Setiap hari, ya, setiap hari. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita yang dalam Kristus itu ciptaan baru. Yang kehidupan lama apa tadi yang saya sebutkan
perbuatan daging gitu ya. Kebencian, kemarahan, keserakahan, mabok, zina, apa saja hal-hal yang jelek yang mendukakan hati Tuhan, ya saudara, itu harus dibuang, bertobat. Kenapa dibaptis Islam, saudaraku? Artinya kan lambang kematian dan bangkit bersama Yesus, mematikan kehidupan lama, ya, hawa nafsu dan sebagainya tadi, kehidupan daging, ya, bangkit menjadi ciptaan baru dalam Yesus, manusia baru, ya. Kita berusaha untuk hidup dalam karakter Kristus, buah Roh Kudus, buah roh. Kita menjadi manusia ilahi, bukan manusia sembarangan, saya katakan. Ingat, saudara, bahwa engkau adalah warga kerajaan surga, bukan warga dunia. Kita ini hanya numpang sebentar saja, saudara. Itu sebabnya kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Tidak hidup sembarangan, saudara. Mengalahkan dosa tadi. Hidup lama suka marah, gampang marah, pemarah, ya, pendendam. Ya, dalam Kristus diubahkan. Sombong, ya, mau menang sendiri, suka ngambek, dikit-dikit tersinggung, mogok, marah, itu harus dibuang dalam nama Yesus. Amin, amin. Diubah menjadi apa? Orang senyum, ya saudara, suka memuji Tuhan, ya, haleluya. Ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa didikan Tuhan, bimbingan Tuhan, no. Ayo kita ke tempat yang apa kelak-kelip itu, dak duk kenapa? No, enggak. Tapi engkau suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan godaan dosa? Ya, kembali lagi memiliki firman. Ya, firman Allah. Ayat 13, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Setelah kita menjadi ciptaan baru milik Kristus, kita boleh mengalahkan hal-hal yang jahat. Kita memiliki firman Allah yang hidup. Ya. Dalam Rom 1 ayat 16, firman Allah katakan, Rom 1 ayat 16, ya, Rom 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Injil itu adalah firman Allah. Injil itu pribadi Allah. Yesus Tuhan kita. Ya. Haleluya. Jadi kalau kita memiliki firman Allah, memiliki kuasa. Amin. Amin. Halo. Firman Allah itu hidup dan kekal. Tubuh ini mana? Binasa. Orang yang mati dikubur ke tanah. Betul? Ditanam. Rohnya kembali kepada Allah. Tapi kalau manusia yang dipanggil Tuhan,
memiliki firman Allah yang hidup, engkau tidak akan binasa, tapi engkau akan masuk surga. Amin. Ya, memang tubuh panah ini kembali ke tanah, tapi roh kembali kepada Allah. Haleluya. Dan engkau memiliki kehidupan kekal, engkau tidak akan binasa. Ya, firman Allah berkuasa jika kita tidak hanya sekedar membaca dan menghafal serta merenungkannya saja, tapi juga harus kita taati dan lakukan serta hidupi. Jadi seringkali saya katakan bahwa firman Allah yang kita dengar, yang kita pelajari, saudara ya, yang kita terima dalam ibadah seperti saat ini, mungkin juga lewat HP, atau mungkin juga lewat saudara langsung membaca renungan harian atau Alkitab, saudara. Tidak sekedar untuk pengetahuan saja, tapi perlu kita lakukan, kita taati, kita hidupi. Amin. Amin. Perlu kita hidupi. Tidak sekedar menjadi pengetahuan. Bapak saudara setiap hari ke gereja, tapi engkau di luar gereja tidak hidup sesuai dengan firman Allah, kehendak Allah, engkau hidup semau sendiri, ya jangan mimpi masuk surga. Yang mabok tetap mabok, ya. Yang tipu sana tipu sini tetap, ya. Hidupnya sakarpe dewe, hura-hura, bisa saudara. Ya. Walaupun kau melayani Tuhan, banyak pendeta-pendeta yang endingnya saudara tidak di dalam Kristus. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipimpin oleh firman, tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Saya minta Anas bacakan dalam Mazmur 119 ayat 9. Berdiri baca yang keras, ya. Mazmur 119 ayat 9. Ya. Inilah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Ya, firman-Nya, firman-Mu, ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa Nas tadi? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Ya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Ya. Dengan apa seorang muda menjaga bersih kelakuannya? Tidak hanyut dalam pergaulan, hura-hura di depan anak muda, apa zaman sekarang. Jangan saudara kira mungkin hanya mabuk-mabuk, enggak. Nih, HP terus, lupa waktu, gak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, gak ada waktu untuk bantu orang tua, tidak ada waktu untuk belajar. Apalagi kalau sampai saudara tertipu dengan situs porno, hati-hati. Orang tua tidak lihat, tapi mata Tuhan melihat. Apa yang kau lakukan? Ngerti anak-anak muda? Tapi ini cuma pada satu anak muda. Untuk kita semua, jangan dikira hanya anak muda yang suka main begini. Ibu-ibu juga banyak. Sampai bapak dan anaknya lapar, tidak ada makanan di meja makan. Ibunya begini terus. Online, shopping lewat online. Ya sudah. Kalau enggak main HP, video callan dengan teman-teman, cekikak-cekiki, sehingga lupa waktu. Tipuan-tipuan iblis macam-macam, saudara. Ya, ya. Selanjutnya Nas ayat 10. Berdiri, yang keras. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Sebentar. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Seperti pagi ini, dengan segenap hati engkau mencari Tuhan, engkau memuji Tuhan, engkau berdoa, engkau dengar firman dengan segenap hatimu. Terus, Janganlah biarkan
Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu, agar tidak menyimpang. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji, Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya apa? Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terima kasih. Sudah luar biasa. Tuhan mau dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Dalam Ibrani katakan 11:6 kalau salah ya, bahwa ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Ya. Itu sebabnya Tuhan, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kita perlu selalu hidup dalam tuntunan Tuhan, untuk kita tidak menyimpang dari perintah Allah, dari janji Tuhan. Tapi lagu terakhir saudara menyanyikan, ya, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, saudara, menjalani kehidupan ini. Terus gimana tadi? Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Mari kita bertetap. Tangan Tuhan yang kuat, yang tak terbatas kekuatannya, kalau memegang menuntun kita, kita akan hidup seturut dengan tuntunan Tuhan. Amin. Dalam perintah-perintahnya, dalam janji-janjinya. Dan engkau yang mau dituntun Tuhan akan menikmati janji-janji Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan dalam firman Allah. Amin. Amin. Banyak sekali. Ya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada, ya, jadi itu luar biasa. Saat engkau mulai lelah, saudaraku, dalam pergumulan saya kesehatan, sudah kadang rasanya capek, lelah. Ya, anak saya menguatkan, ya, firman Tuhan, Ma. Ya, dengan nangis, saudaraku, dengan tubuh yang lemah, saudara, saya nangis, saya menyebut Tuhan. Saya tahu suami dan anak saya sayang saya, tapi terbatas pertolongannya. Amin. Amin. Ya, dia tidak tahu apa yang saya rasakan, nggak ngerti. Ya. Dokter pun juga terbatas nolongnya, periksa, kasih obat. Yang rasakan sakit siapa? Yang sakit. Pasien itu sendiri. Ya, saudara. Nah, dalam kondisi saudaraku, berseru kepada Tuhan. Ya, minggu ini pelayanan Tuhan, beri hamba kekuatan. Ada aja kadang-kadang sudah perintangan, dan tetapi tidak membuat kita lemah. Kenapa? Ada yang kita andalkan. Ada tempat kita bersandar, bertumpu. Allah yang maha kuat, yang tidak terbatas kuasanya, Allah yang ajaib. Amin. Ya, kita kadang nggak ngerti cara Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita, memberi kekuatannya. Ya sudah, ya kita bersekutu dengan Dia. Firman itu kita ucapkan, sehingga Bapak Gembala katakan, perkatakan itu firman. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bangkit roh kita, saudara. Haleluya, timbul pengharapan. Allah yang maha kuat, yang tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya, saudara, kita perlu juga menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Ya, saudara,
Kita bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Ya, seringkali Bapak Gembala katakan, mungkin firman Allah yang kau terima hari ini tidak sesuai dengan apa yang engkau perlukan. Ya, saudara. Tapi saat engkau katakan, oh ya benar firman Tuhan ya, yang Tuhan katakan begini, begitu dan sebagainya. Haleluya. Nah, saudara, dalam mungkin ya saudaraku, firman datang, ya sebab yang letih lesu berbeban berat datang kepada aku, nggak merasa berbeban berat, aku dalam keadaan baik-baik, aku keberkatan, aku sehat. Ya, itu firman bukan untukku. Tapi suatu saat engkau akan merasakan bagaimana saat engkau mungkin saudaraku, ya walaupun banyak uang, banyak harta, ada kalanya engkau juga merasa lelah, lemah, tidak berdaya. Di situ engkau butuh Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan kita butuh Tuhan, butuh firman, saudara. Ya, sebab pujian demi pujian yang kita nyanyikan itu sungguh luar biasa sesuai dengan firman Allah. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku saat sehat, saat sakit, dalam keberkatan secara jasmani, dalam kekurangan, saudaraku, kelimpahan berkat rohani. Terlebih juga kita tetap butuh Tuhan. Amin. Hanya pribadinya Tuhan yang membuat kita tenang, damai, sejahtera, saudara. Lebih jauh, saudara. Yang kedua, memiliki hati yang mengenal Allah. Kembali dalam 1 Yohanes 2 tadi, saudara. Ayat 14 tadi, bahwa aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, ya anak-anak, anak remaja, pra remaja, kaum muda, ya, karena kamu mengenal Bapa. Bapa kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, juga bapak-bapak secara biologis, para bapak, ya, yang karena kamu mengenal Dia juga adalah Tuhan kita, Bapa kita yang ada dari mulanya. Ya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, anak muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya. Kita perlu mengenal Allah dengan benar, dengan segenap hati. Ya, saudara. Kalau dalam Yeremia 24 ayat 7, kita akan melihat di sana, saudaraku. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Tuhan akan memberikan hati kepada umatnya untuk mengenal pribadinya Tuhan, yaitu bahwa akulah Tuhan. Ya, kita mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan kita. Mereka akan menjadi umatku. Mereka menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka apa? Akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Umat Tuhan yang bertobat dengan segenap hati, ya, itu yang disebut Tuhan, hati yang mengenal Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Tetapi orang yang mengaku mengenal Allah tapi tidak bertobat, dalam Matius 7 itu menyeru nama Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau, hai engkau yang mengerjakan yang jahat. Itu sebabnya kita percaya kepada Allah, mengenal Allah tidak sekedar
sekedar kenal, tapi mengenal benar-benar dengan segenap hati kita, bertobat, bergaul karib dengan Tuhan, hidup takut akan Allah untuk kita taat pada kehendak Allah. Ini yang dimaksud pengenalan yang sesungguhnya. Ya, itu sebabnya doa Paulus untuk jemaat Tuhan di Efesus. Kita melihat saudara dalam Efesus 1 ayat 17. Ayo kita lihat dalam Efesus 1 ayat 17. Kalau sudah melihat berikut di atas, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus, ya. Ini adalah ungkapan Paulus, doa Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan meminta kepada Allah, Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Dia di sini udah besar, berarti Kristus, berarti itu Tuhan. Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan di Efesus supaya roh hikmat dan wahyu itu menuntun jemaat Tuhan di Efesus mengenal Tuhan, mengenal Kristus dengan benar. Demikian juga menjadi doa kami, saudaraku, supaya jemaat Tuhan mengenal Kristus dengan benar. Tidak katanya, ya, kayak burung nuri, katanya. Yesus ajaib katanya, Yesus penuh kasih katanya. Tidak, kita mengenal dengan benar, kita mengalaminya. Amin, amin. Kalau engkau mengenal Dia dengan benar, saat engkau ibadah juga dengan sikap yang benar. Saudara, dalam cara kita duduk, cara kita memuji Tuhan yang benar. Saudara, kalau saudara menghadap bupati, Pak Camat saja, sikapnya hormat nggak? Hah? Hormat, ya kan? Oke? Apalagi Pak Presiden, saudara. Bapak Presiden kita rendah hati luar biasa, ya? Dengan sopan, saudara. Duduk yang manis. Berarti kita ngajarin bapak-bapak harus jadi teladan, ya. Hanya nyuruh anak duduk manis, bapak sendiri duduk sembarangan, ya. Makan yang baik, ya bapak sembarangan, tidak memberikan teladan, saudara. Jangan, ya, duduk manis nak, makan yang baik anak. Bapak sendiri makannya begitu, ya, dibalik. Jangan merokok, bapaknya masih merokok, ya tak? Jangan ngomong kotor, bapaknya cuma ngomong kotor, ya sudah. Gak bisa, kita jadi teladan, menjadi panutan. Yesus Kristus Tuhan memberikan teladan yang sempurna bagi saya dan saudara. Dia tidak ada celah, tidak ada dosa, tidak ada dusta. Amin. Ini juga kita. Kita harus belajar menjadi orang yang jujur, tulus, saudara. Tapi Kristus sendiri adalah tulus mengasihi saudara, menerima saya dan saudara apa adanya. Amin, amin. Bukan ada apa-apanya, ya saudara, tidak. Tuhan menerima kita apa adanya. Sebesar apapun dosamu, Tuhan mengampuni dan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Ingat itu, ya. Itu sebab kita perlu mengenal Dia dengan benar. Ya, saudara, siapa Yesus itu? Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, saudaraku, maka engkau tidak akan tergoyahkan. Kemarin kalau nggak salah,
Ada yang lagi latihan nyanyi. Ku kan berdiri di tengah badai. Benar ya Mama Tania ya? Ya. Terus apa? Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya. Kenapa? Tetap kau bertahan di tengah badai. Jangankan badai, baru tersinggung sedikit udah mogok, gak ibadah, gak kerja, dinasihatin bosnya tersinggung, mogok. Nah kalau mogok gak ada gaji, sing rugi siapa? Sendirinya toh. Mogok gak ibadah sama Tuhan, kalau kehilangan keselamatan siapa yang rugi? Sendirinya toh. Oh saudara, mari zaman sekarang. Kemarin saya dihebohkan, saya kaget tentang hambatan yang masih muda baru 37 tahun. Ya, siapa itu? Yang Oluan tuh, Raditya Oluan. Ya, saya masih kecil-kecil. Tetapi saudaraku, kehidupannya pelayannya memberkati anak-anak muda luar biasa. Belum hilang, saudaraku, rasa juga sedih walaupun bukan apa-apanya, tapi sedih juga saudara. Kenapa? Hidupnya dalam pelayanan sungguh luar biasa. Khususnya anak-anak muda ya, tahu itu ya, saudara. Dan memang dia menghidupi firman yang diajarkan saudara. Ya. Belum lama saudaraku yang kami dengar di Galdo Sinaga ini banyak membantu kemanusiaan saudara. Nggak pandang dulu agama apa dan apa saudara. Ya. Kena COVID. Saya sedih saudaraku, saat pemakaman kemarin saya melihat di Facebook itu saudaraku, istri dan anaknya sendirian, nggak ada keluarga, nggak ada siapa. Mau pacar pemakaman masih nunggu pendetanya karena jauh dari tempat pemakaman itu saudaraku di Batam. Saya sedih saudara, saya nangis saudara sambil doa Tuhan, jangan beri penghiburan buat istri anak. Luar biasa saudara, pelayanannya, pengorbanannya luar biasa. Saudaraku, memang Tuhan Yesus segera akan datang kali yang kedua. Tanda-tandanya menentukan kenapa dan kerjakan dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Tapi tak seorang pun yang tahu kalau Tuhan datang secara pribadi dalam hidup ataupun di hidupmu. Di manakah engkau saat ini? Adakah kau tetap beriman sungguh-sungguh kepada Kristus? Adakah kau hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah? Dan mari kita hidup suci sebagaimana Tuhan suci, kudus adanya. Ayo, ada yang masih ada menyimpan akar kepahitan, menyimpan kesalahan orang? Ya, bertobat. Kalau engkau mengenal pribadinya Kristus, engkau tidak akan lakukan itu lagi. Amin. Amin. Engkau benar-benar mau bertobat, tanggalkan itu semua. Haleluya. Kalau kita mengenal Yesus, itu sebenarnya sempurna luar biasa buat saya dan saudara. Saya juga belajar saudara. Saya mau jadi hambatan yang masuk surga. Ya, demikian juga saudara. Kita perlu berjuang. Amin. Bersama Tuhan. Ya, kita dimampukan ya untuk terus hidup mengenal Dia. Ya, saudaraku. Dan Allah akan memberikan hati kepada seseorang untuk bisa mengenalnya dengan benar. Ya. Tanda seseorang mengenal Allah dengan benar adalah mereka akan bertobat dengan segenap hati dan dapat mengalahkan godaan dosa. Walaupun saudara mungkin difitnah, saudaraku maki, kalau ada kita penguasaan diri, saudaraku, kita tidak akan mudah terpancing ya untuk benci, untuk emosi, untuk dendam dan sebagainya. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Haleluya. Ya, biarlah. Mau dipetah biarinlah. Ada Tuhan iki. Amin. Ada Tuhan. Amin. Nah, istilah orang tua saya, Gusti Allah ora sare, ya wis ben. Ya. Wong jahat sama kita yo ben. Ya, kita ada Tuhan. Tuhan pembela kita ya, saudara ya. Haleluya. Kemudian yang ketiga, memiliki kasih akan Allah. Ya.
dalam 1 Yohanes tadi, saudara ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia dengan segala keindahannya. Jangan kau melekat. Kita butuh tempat tinggal yang bagus, segala fasilitas, mobil dan sebagainya, perhiasan yang cantik perlu, uang yang banyak perlu. Tapi hatimu jangan melekat, jangan engkau mengasihi harta, benda yang mati itu sebegitu rupa sehingga kasih akan Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Ini jelas banget. Bahwa orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Kita perlu memiliki kasih Tuhan. Kita perlu memiliki kasih akan Allah, supaya kita dijauhkan Tuhan untuk mengasihi hal-hal duniawi itu terlebih dari kasih Tuhan. Seringkali ya saya katakan, biarlah hati kita melekat kepada Allah yang mengasihi kita, juga mengaruniakan semua berkat-berkat yang ada pada kita. Bukan kita melekat atau mengasihi harta benda atau berkat-berkat lahiriah yang kita terima melebihi dari kasih kita kepada Tuhan, tidak. Tapi Tuhan mau, saudara, Dia yang utama dan terutama. Dia juga Allah yang cemburu loh, saudara. Coba suami-suami saya tanya. Saya percaya suami-suami sayang istri. Ya, karena sayangnya diberikanlah sang istri perhiasan yang cantik. Wow. Si istri begitu dikasih perhiasan cantik, ngelos-ngelos terus. Ya, saudara, perhiasan itu suami dicuekin, nggak dilayanin, nggak dikasih makan. Kira-kira cemburu nggak? Istri lebih sayang sama harta itu, benda itu daripada suaminya. Dikasih uang banyak, apa yang didapat kasih istri? Luar biasa suaminya ya. Tapi si istri kemana? Shopping, ya, terus kemudian ya kesana kemari dengan teman-temannya yang dia suka. Suami masa bodoh. Kira-kira gimana suami? Ya, itu juga Tuhan. Saudara, Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Dia rela mati di salib karena cintanya kepada saya dan saudara. Ya, Tuhan ampuni dosamu, Tuhan berkati hidupmu, saudara. Nah, Tuhan mau dia diutamakan. Engkau mengasihi Allah lebih dari segalanya. Amin. Maka kalau engkau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan itu sayang luar biasa, nggak tahan. Aduh, ini anak-anakku nurut-nurut, begitu sayang cinta kepadaku, kata Tuhan. Ya, yang istilahnya Om Julius, kat kirim berkat. Ya, saudara. Ya. Aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Amin. Amin. Setia ibadah, setia melayani Tuhan. Walaupun kami ya sudah tidak bisa memberikan sesuatu untukmu, tapi Tuhan perhitungkan apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Sehingga saya katakan Tuhan tidak pernah mau berhutang budi sama kita. Ya, haleluya. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidak lagi mengasihi dunia,
dan dapat mengalahkan godaan dosa. Ya, kalau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, engkau bisa mengalahkan godaan dosa. Ya, engkau menang atas godaan dosa. Ayat 17 perhatikan. Dan dunia ini sedang melenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi jangan takut, saudara. Kalau engkau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, engkau mensyukuri berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih kasih nafas, umur panjang, ini anugerah Allah. Ya, saudara, engkau diberkati Tuhan, dilimpahi dengan berkat-berkat Allah. Yang kau nikmati itu, kau syukuri itu, ya saudara. Tapi terlebih lagi, Tuhan segalanya. Hadirkan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam apa yang kau kerjakan, dalam kuliahmu, dalam sekolahmu. Maka Tuhan akan berikan engkau hikmat, daya ingat yang kuat, ya, kepandaian. Tuhan beri engkau menjadi anak-anak remaja, kaum muda yang berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Orang tua akan melihat anak-anaknya berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Itu menjadi doa kami, saudara. Kenapa, saudara? Apa yang di hati saya, di hati anak saya tentang PAUD. Dan saya rindu anak-anak dari kecil sudah tanamkan takut akan Tuhan, untuk mereka memiliki masa depan, memiliki dedikasi yang baik, hidup takut akan Allah. Itu para orang tua. Ayo bangun misbah keluarga, hadirkan Tuhan di dalamnya. Saat-saat ini seluruh dunia memperingati kenaikan Yesus, mereka banyak doa puasa, ya, menantikan Roh Kudus, ya, seperti Roh Kudus sudah dicurahkan, ya, untuk kita mengalahkan godaan dosa, menang atas godaan dosa. Kita perlu Roh Kudus, perlu Roh penolong itu, ya, sudah hadirkan Tuhan dalam hidupmu, biar engkau terus, ya, hidup bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan dan memberkati kita semua. Dan waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri. Pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Bukan dengan kekuatanku aku dapat menjalani hidup ini. Godaan dosa terlalu besar saat ini, tapi bersama dengan Tuhan kita diberi kekuatan untuk melawan godaan-godaan dosa. Bukan dengan kekuatan
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memeringati kami pada pagi hari ini supaya kami terlepas dari segala godaan dosa menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Dosa akan bertambah-tambah, tapi kebenaran, kesucian orang-orang yang percaya kepada-Mu juga akan terus bertambah-tambah. Terus sebabnya mari Tuhan, Engkau akan selalu mengiringi, pegang tangan kami ya Bapa, jangan lepaskan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, WL Singer, segenap jemaat-Mu yang hari ini hadir. Engkau berkati supaya pengenalan akan Allah semakin nyata dalam hidup kami. Kasih Allah di dalam hidup kami akan semakin nyata juga. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara ini, berkati pemimpin-pemimpin kami. Oh Tuhan, berkati gereja Bethel Indonesia supaya menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara, kita akan angkat kedua belah tangan kita. Terimalah kasih karunia Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya.